Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian yang digawangi oleh Sri Mulyani itu kini langsung di bawah Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan Presiden. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden 193 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bill itu menggantikan Perpres 67 tahun 2019 tentang struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Adapun dari Perpres baru tersebut, sebanyak 8 kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu. Selain Kemenku, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Lewat Perpres tersebut, Prabowo resmi mengatur Kemenku bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Apakah dengan perubahan ini Kemenku dapat lebih satset bergerak? Sudah bersama kami Bapak Peter Abdullah, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Kemenku dan Komisi 11 DPR RI, namun keduanya tidak bisa memenuhi undangan dialog ini. Saya sapa dulu Pak Peter. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Mas Juno. Ya, tadi saya sudah disclaimer dikit Pak Peter bahwa kita sebenarnya mengundang Kemenki juga dan Komisi 11, namun keduanya berhalangan. Ya, wajar mungkin weekend sibuk. Pak Peter, kalau kita lihat ini perubahan yang cukup signifikan belum terjadi di pemerintahan sebelumnya. Anda melihat secara garis besar dulu apa dan maksud tujuan perubahan ini dari sudut pandang Anda? Saya kira ini menunjukkan betapa pemerintah dalam hari ini Presiden menempatkan permasalahan APBN, ya, masalah keuangan negara itu menjadi lebih utama, ya, menjadi sesuatu yang lebih diprioritaskan, ya. Karena kita tahu salah satu janji dari Presiden Prabowo adalah ketika kampanye adalah membentuk Badan Penerimaan Negara, yang artinya pemerintah di bawah Presiden Prabowo itu akan mencoba untuk meningkatkan penerimaan negara agar supaya belanja dari APBN kita, belanja dari pemerintah itu bisa cukup besar dan bisa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana juga dijanjikan oleh Pak Prabowo, ya. Dengan menempatkan Kementerian Keuangan juga di bawah dari Presiden langsung, ini juga menunjukkan betapa Presiden nantinya akan bisa secara langsung, ya, mengarahkan Menteri Keuangan untuk bagaimana mengelola belanja, ya, agar supaya menjadi lebih baik, lebih efektif, ya, sehingga secara keseluruhan baik itu penerimaan maupun belanja itu nanti bisa benar-benar mendukung semua program-program yang sudah digagas, sudah direncanakan, ya, oleh Presiden Prabowo dalam rangka mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo selama masa kampanye. Oke, kalau bicara posisi Kemenko sendiri Pak, ketika di bawah Presiden, apakah Anda yakin bahwa langkahnya akan lebih satset karena beliau sebagai nahkodanya, sementara kalau kita tahu juga ada penambahan Ditjen, ini juga kalau kita bicara Wamen dan Ditjen juga, ya, Anda melihat bahwa akan ketika tubuh satu institusi agak gemuk, tentunya agak lamban. Kalau Anda dari sudut pandang Anda melihat ini seperti apa? Ya, saya kira ini sebenarnya kita tahu, ya, posisi menteri itu sebenarnya pada umumnya itu dibawa langsung Pak Presiden. Ya, di banyak negara itu posisi menteri pada umumnya langsung dibawa Presiden. Kita yang memiliki unikan di mana kita memiliki Kementerian Koordinasi Kemenko, ya, sehingga ada jenjang bagaimana persoalan-persoalan itu tidak langsung ke Presiden tapi dikoordinasikan dulu melalui satu Menteri Koordinasi. Betul. Nah, ini
untuk Kementerian Keuangan ini menjadi sesuatu yang dikhususkan, saya kira ini jauh lebih baik ya. Menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, menunjukkan betapa pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo menempatkan Menteri Keuangan itu menjadi sesuatu yang lebih diutamakan, diprioritaskan. Dan kita melihatnya dalam perspektif yang positif, bahwasanya dengan cara seperti ini tidak hanya Presiden bisa secara langsung mengawasi, tetapi dari sisi Kementerian Keuangan juga memiliki keleluasaan untuk mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap prioritas, hal-hal yang dianggap penting untuk direct langsung kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih cepat. Saya kira hal ini adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi semangatnya memang tadi ya Pak ya, langsung diperintah dan langsung tadi koordinasi akan lebih simpel lah, kurang lebih akan seperti itu. Dan semangatnya gini Pak, kalau kita tahu bahwa Pak Prabowo kan punya target atau cita-cita bahwa pertumbuhan ekonomi 8% ya. Ini kan memang angka yang cukup tinggi gitu, karena kita tahu di 2024 aja ini kuartal 3 kita masih stuck di 4,9%. Anda melihat secara realistis, apakah angka 8% ini bisa kita capai dalam kurun waktu 5 tahun? Karena angka 6 pun ataupun 7 juga akan sangat sulit sebenarnya. Gimana Pak Peter? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Saya selalu mengatakan bahwasanya kita terpaku pada hasil historis ya. Selama ini memang pertumbuhan kita tidak bisa mencapai lebih dari 5%. Sudah lebih dari 15 tahun ini pertumbuhan kita stuck ya di kisaran 5% ya. Dan itu yang kemudian membentuk ya, bahwasanya kita tidak mampu untuk tumbuh lebih dari itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari potensi kita ya, dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita sangat mungkin untuk tumbuh lebih dari 8%, bahkan mungkin lebih dari 10% dengan merujuk kepada banyak negara lain. Seperti Tiongkok yang pernah mengalami lebih dari 10 tahun, lebih dari 1 dekade, mengalami pertumbuhan di atas 10%, belasan persen. Ya, demikian juga negara-negara maju yang lainnya. Mereka mampu tumbuh dalam periode yang panjang pada tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Artinya, kita juga dengan semua potensi yang kita miliki, kita sangat mungkin untuk tumbuh di atas 8%, bahkan di atas 10%. Tetapi kita terkunci oleh pandangan kita selama ini. Bahwasanya kita memang tidak mampu untuk tumbuh lebih dari 5%. Sebenarnya target 8% itu bukan sesuatu hal yang impossible ya. Satu target itu tidak lihat dari berapa besar targetnya, tetapi ditentukan oleh program-program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi 8% kalau menurut saya dengan semua potensi yang kita miliki sangat mungkin untuk kita capai. Permasalahannya adalah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut. Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu yang baru, ya tidak ada terobosan-terobosan baru, menurut saya ya sangat tidak mungkin untuk kita mencapainya. Tetapi kalau pemerintah punya program-program yang bagus, program-program terobosan yang benar-benar yang lebih baik, ya tentunya menurut saya itu akan membuat kita lebih mungkin untuk mencapainya. Baik, karena semangatnya ini kan penerimaan negara ya Pak. Nah, kalau kita bicara langkah yang harus dilakukan pemerintah, saya baca juga bagaimana sebenarnya banyak langkah progresif yang bisa dilakukan Pak Prabowo dan para pembantunya, termasuk kalau kita bicara rasio pajak pertambangan Pak. Ini kan lahan yang sangat menguntungkan tapi minim kontribusi. Tapi secara resiko ini keuntungannya tinggi dan dampak lingkungannya juga tinggi. Anda melihat bahwa sektor penerimaan negara dari sektor pertambangan apakah bisa jadi salah satu pilihan Pak untuk negara punya penghasilan lebih lagi? Untuk meningkatkan penerimaan, ya, tidak cukup hanya dari satu sektor. Misalnya salah satunya ini Pak. Meningkatkan penerimaan kita tentunya harus mencoba untuk mengoptimalkan semua sumber-sumber penerimaan lainnya, tidak hanya dari sektor pertambangan. Tapi iya, saya sependapat kalau salah satu sektor itu adalah sektor pertambangan, ya, karena Indonesia sangat kaya dengan resources pertambangan, ya, sumber daya pertambangan. Tentunya ini yang seharusnya kita utamakan, bagaimana agar supaya sumber-sumber penerimaan kita dari pertambangan ini benar-benar bisa kita realisasikan. Itu satu hal. Tetapi seperti yang saya sampaikan, tidak cukup hanya di satu sektor. Langkah progresif apa lain Pak? Apalagi yang bisa kita lakukan Pak
kalau menurut Anda, Pak Peter? Penerimaan negara kan sumber utamanya kan dari pajak. Oke. Pajak itu didasarkan kepada aktivitas ekonomi. Jadi kalau aktivitas ekonomi kita tidak cukup tinggi, maka penerimaan pajak otomatis tidak mungkin bisa optimal, bisa maksimal. Ya, jadi untuk kita melakukan meningkatkan penerimaan pajak, yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong aktivitas ekonomi, mendrive agar supaya aktivitas ekonomi kita bisa maksimal di semua sektor. Ya. Dan itu yang harus dilakukan dengan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan fiskal itu sendiri maupun kebijakan moneter ataupun kebijakan sektorial. Jadi multi kebijakan harus dilakukan agar supaya terjadi transaksi ekonomi yang maksimal, karena dengan transaksi ekonomi itulah kita bisa menurunkan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Oke, kalau bicara pajak Pak, ini saya baca data bagaimana Spanyol menarik pajak dari orang-orang kaya ya Pak, itu 1,7% apabila ia tergolong dalam kategori tertentu. Nah kalau Indonesia kan orang kayanya juga banyak Pak, saya baca juga ini. Kalau 50 orang terkaya saja di Indonesia mendapatkan misalnya skema pajak, ini kita bisa masuk 81 triliun. Menurut Anda ini bisa jadi langkah progresif nggak Pak? Hanya berandai-andai. Belum tentu juga ya. Makanya karena di dalam teori ekonomi, pajak itu agak unik ya. Kalau tarif pajaknya kita naikkan, justru aktivitas ekonomi akan melambat. Dengan aktivitas ekonomi yang melambat, penerimaan pajak kita justru turun. Ya, jadi penerimaan pajak ini harus dilihat sekali lagi dari transaksi, ya, dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Penurunan tarif pajak atau penurunan penargetan pajak kepada kelompok orang tertentu itu mungkin bahkan bisa berdampak kepada penerimaan pajak yang lebih tinggi. Ya. Tadi seperti disampaikan, kita memang punya kelompok kaya. Tetapi kalau kelompok kaya ini kita targetkan sebagai penerimaan pajak, itulah yang disebut oleh mereka sebagai berburu di dalam kebun binatang. Yang dituju hanya itu lagi. Ya. Padahal yang kita harapkan adalah bagaimana kelompok orang kaya ini ya bisa melakukan investasi yang akan memunculkan aktivitas ekonomi baru yang kemudian akan memunculkan sumber-sumber penerimaan pajak baru. Nah, konsep inilah yang sebenarnya membutuhkan sekali sebuah kreativitas, terobosan kebijakan yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak kita. Baik Pak Peter, menarik diskusi ringan kita dengan beragam ide yang tadi semangatnya untuk penerimaan negara. Semoga nanti Kemenku bisa bergerak lebih cepat ya Pak ya. Dan juga angka-angka yang kita sebutkan tadi bisa tercapai, dan tentunya dengan angka yang besar rakyat Indonesia harapannya juga equal ya, semuanya sejahtera. Terima kasih Pak Peter, selamat beraktivitas kembali, selamat akhir pekan Pak.